Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabatku pecinta Quran, apa kabar? Semoga semuanya sehat, amin. Nah teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan menerjemahkan surat-surat pendek dan kita akan pilih surat Al-Ma'un. Nah mungkin teman-teman sudah sering membaca surat ini dalam sholat maupun dalam hafalan yang lainnya, tetapi mungkin artinya juga belum begitu memahami. Nah, surat ini punya sejarah yang cukup unik, khususnya buat warga Muhammadiyah yang mereka mengerti sejarah tentang Muhammadiyah, di mana pendirinya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, waktu itu beliau tuh mengajarkan tafsir surat Al-Ma'un ini pada murid-muridnya. Setelah diajarkan untuk pelajaran berikutnya, beliau ulang lagi, kemudian muridnya bertanya, kenapa ini diulang-ulang dan kita nggak pindah ke surat yang lain? Dan ternyata di situ Kiai Haji Ahmad Dahlan punya maksud tersendiri. Kalau surat ini belum diamalkan, kita tidak akan pindah ke surat lain. Nah, di sini akhirnya murid-muridnya mengamalkan. Apa yang perlu diamalkan yaitu salah satunya adalah memperhatikan anak yatim. Nah, karena dalam surat Al-Ma'un ini dari asbabun nuzulnya ini dulu ceritanya Abu Sufyan saat masih musyrik, dia itu waktu di Mekah seminggu sekali menyembelih unta. Pada saat itu dia panggil teman-temannya, mereka makan-makan bersama. Nah tiba-tiba datanglah seorang anak yatim, dia minta daging pada Abu Sufyan. Tetapi apa balasannya? Bukannya si yatim ini mendapatkan daging itu, tetapi malah dihardik, disuruh pergi. Nah menurut cerita yang menghardik itu si Abu Jahal. Disitulah turun ayat ini bahwa jika kita ini tidak mau disebut sebagai orang yang mendustakan agama, maka janganlah menghardik anak yatim. Dan juga minimal menganjurkan untuk memberi makan pada orang miskin. Jadi ini merupakan batasan minimal. Kalau bisa justru harus memberi makan, tidak hanya menganjurkan. Tetapi di sini setidaknya kalau kita ini tidak mau disebut sebagai pendusta agama, minimal kita menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Karena di dalam harta kita ini ada bagian untuk mereka yang harus kita keluarkan. Oke, untuk itu mari kita coba artikan satu persatu surat Al-Ma'un ini. Nah teman-teman, mari kita baca dahulu untuk surat Al-Ma'un ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, ini kita lihat ara'aita. A ini apakah atau adakah? Ra'aita. Ta ini ciri untuk engkau. Sehingga kata kerja dasarnya ra'aya. Nah, ra'aya sendiri artinya itu melihat atau berpendapat. Ini mudhari'nya yarau. Nah, ara'aita berarti adakah kamu melihat? Nah, maksudnya di sini tahukah kamu? Kalau kita sudah melihat pasti kita jadi tahu kan? Tahukah kamu alladzi artinya orang yang yukadzibu biddin. Yukadzibu artinya mendustakan. Nah, yukadzibu ini ada ciri fa'ala, ada tasdid di sini ya. Ya, ini ciri untuk mudhari sehingga kata kerja asalnya kaf dal sama ba. Nah, kaf dal sama ba kadaba artinya berdusta. Kalau dikasih tasdid huruf kedua pola fa'ala kadzaba artinya jadi mendustakan. Ini bentuk madi, mudhari'nya yukadzibu. Sehingga di sini alladzi yukadzibu orang yang mendustakan biddin. Bi ini dengan, din ini agama. Nah, din asalnya dari kata dana, menghutangkan. Nah, kalau adin artinya agama atau pembalasan. Karena sebetulnya agama itu ada pembalasan di situ. Yang orang berbuat baik diberi pahala, yang orang berbuat tidak baik masuk ke neraka. Nah, jadi di sini ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Kemudian di bawahnya fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fa ini maka
dalika ini secara artinya kan itu. Nah, di sini itu siapa sih mereka itu? Maksudnya yang tadi merustakan agama itu. Fadalika, maka mereka itulah alladzi, orang yang yadu'ul yatim. Nah, yatim ya anak yatim, kita sudah tahu artinya ya. Nah, yadu'u ini artinya menghardik. Menghardik itu tahu menolak. Nah, ini asal katanya dari da'a. Da'a kemudian mudhari'nya di yadu'u. Artinya di sini menolak, mengusir dengan kasar, yang menghardik. Nah, di sini fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, mereka itulah orang yang menghardik anak yatim. Nah, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa asbabun nuzulnya di situ Abu Sufyan menyembelih unta dan ada anak yatim datang, bukannya diberi daging, padahal dia minta daging, malah diusir, suruh pergi. Kemudian di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin, wala dan tidak yahuddu. Yahuddu ini artinya menganjurkan, asalnya dari haldo, terus kemudian mudhari'nya yahuddu, artinya menganjurkan dengan sangat, sebenarnya mengajak atau menganjurkan dengan sangat. Dan mereka tidak menganjurkan ala atas atau untuk to'ami. To'ami itu artinya makanan, maksudnya memberi makanan di sini ya. Dari to'ima. To'ima itu mengecap atau merasai dengan lidah. Dengan to'amin itu makanan. Jadi mereka itu tidak menganjurkan pada orang-orang untuk memberi makan kepada siapa? Kepada miskin, orang yang miskin. Miskin ini sendiri berasal dari kata sakana. Sakana itu mendiami atau tinggal. Miskin ya artinya jadi orang-orang yang miskin. Oke, jadi di sini wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan untuk memberi makan kepada orang miskin. Kemudian ayat berikutnya, fawailul lil musallin. Fa ini maka wailu itu artinya kecelakaanlah. Fawailu maka kecelakaanlah. Nah, ini asalnya dari kata memang wailun. Wailun itu celaka. Lil musallin, li ini bagi musallin, orang-orang yang sholat. Nah, asalnya dari apa? Mim ini kan ciri pelakunya. Kemudian kalau ada ya mati sama menentukan ciri untuk jamak. Jadi kata dasarnya shot lam sama ya dari sholat. Sholat sendiri artinya mengenai tengah-tengah punggung. Begitu sholat pola fa'ala artinya sholat. Mudhari'nya yusolli. Kemudian orangnya atau pelakunya dikasih mim depannya, jadi musallin, orang yang sholat. Ini kalau satu orang, kalau banyak musallin, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Tapi ini belum selesai ayat ini. Yang mana yang dimaksud? Musallin di sini adalah orang-orang yang sholatnya itu sekedar sholat, bukan mengenai substansinya. Padahal kalau sholat itu kan yang lebih penting substansinya, di mana substansi sholat adalah mengagungkan Allah, dan itu harus direfleksikan, dimanifestasikan dalam amal-amal solehnya. Orang-orang yang celaka karena sholatnya seperti itu siapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang hum itu mereka, an atas sholatihim, atas sholatnya, sahun. Sahun itu orang-orang yang lalai. Dari kata saha itu lupa atau lalai. Sahin yang lalai, satu orang. Kalau sahun orang-orang yang lalai, banyak orang. Jadi orang-orang yang sholat, tapi mereka tuh lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina orang-orang yang hum itu mereka, yura'un. Yura'un ini berbuat ria. Ini dari kata apa asalnya? Kita lihat dulu ya, ini sama wawunun ciri mudhari jamak ya. Berarti ini asal katanya dari ro'a. Ya, ro'a seperti tadi ya, melihat, berpendapat. Nah, yura'un maksudnya yang mereka perlihatkan. Berarti mereka itu memperlihatkan apa yang dilakukan, ingin dipuji orang, semacam itu. Jadi orang-orang yang sholatnya tadi lalai, hanya pengen dipuji orang. Nah, ini ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Selanjutnya, wa yamna'unal ma'un.
wa ini dan yamnauna ya sama wawun nun ciri mudhari untuk jamak sehingga kata dasarnya mim nun ain. Mana'a artinya mencegah atau melarang atau enggan. Sehingga yamna'u dia enggan, yamna'una mereka enggan. Enggan apa maksudnya? Enggan menolong. Wa yamna'u nal ma'un dan mereka enggan menolong ma'un. Ma'un di sini artinya barang yang berguna. Dari kata ma'ana mengalir, sesuatu yang mengalir itu biasanya memberikan manfaat. Nah, di sini mereka ini orang-orang yang tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Jadi kalau kita ulang dari sini, ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu adalah mereka itu menghardik anak yatim ya. Harusnya anak yatim itu dilindungi, dibimbing, tapi malah dihardik. Mereka itu tidak menganjurkan memberi makan pada orang miskin, menganjurkan saja tidak, apalagi memberi, gitu kan. Kemudian mereka itu celaka salatnya, karena salatnya dia hanya asal gerak-gerak yang tidak ada nilainya, jadi tidak memenuhi substansi salat itu sendiri. Yang harusnya di situ adalah pengagungan pada Allah yang dimanifestasikan dalam amal soleh. Dan juga mereka itu orang-orang itu lalai dari sholatnya, ya kadang sholat kadang enggak, tergantung kebutuhan dia, suka-suka aja. Kemudian alladzina hum yuraun, mereka itu berbuat riya, sholat tapi hanya untuk dipamerkan, ingin dipuji orang. Nah, satu lagi wa yamna'unal ma'un, mereka juga enggan menolong orang lain dengan barang yang berguna. Mereka punya sesuatu tapi tidak mau memberikan pada orang lain yang kekurangan. Baiklah, tadi kita sudah menerjemahkan surat Al-Ma'un. Nah, silahkan diulang-ulang agar lebih meresap lagi artinya, dan pada saat membaca di waktu sholat maupun di hafalan lain waktu bisa lebih memahami dan menghayati dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.